Baik, pada pertemuan kali ini kita di Geologi Dasar akan membahas tentang mineral pembentuk batuan. Mineral pembentuk batuan. Jadi ada 3 kata kunci, yaitu mineral, pembentuk, dan batuan. Mineral pembentuk batuan itu adalah mineral-mineral yang menjadi komponen utama dari pembentuk batuan tersebut atau yang membentuk batuan. Jadi ada mineral-mineral yang harus ada di dalam batuan. Itulah yang disebut sebagai mineral terbentuk batuan. Kemudian definisi dari mineral itu adalah benda padat atau cair yang homogen. Jadi ada mineral nanti yang salah satunya adalah mineral yang cair, gitu ya. Contohnya adalah air raksa. Jadi air raksa itu mineral tapi bentuknya cair. Mungkin definisi mineral ini berbeda dengan ketika kalian mendengar air mineral, gitu ya. Jadi kalau air mineral itu adalah sebenarnya adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam air. Tetapi kalau definisi mineral itu adalah suatu benda padat, cair, homogen, terbentuk secara alamiah di alam, dan anorganik, jadi bukan terbentuk karena aktivitas organisme atau benda hidup. Jadi terbentuknya secara anorganik dengan komposisi kimia tertentu yang tersusun secara teratur dan kristalin. Batuan, tadi sudah ada mineral, terus kemudian ada batuan. Jadi batuan merupakan kumpulan atau agregat mineral dan penamanya pun tergantung pada mineral penyusunnya. Jadi oleh karena itu pengenalan batuan ini membutuhkan pengetahuan tentang mineral karena semua batuan itu disusun oleh kumpulan atau beberapa mineral. Nah, dalam proses terbentuknya mineral itu karena dia terbentuk anorganik, berarti dia mengikuti pendinginan magma karena asal dari mineral itu adalah magma. Magma tidak langsung membeku semuanya, tapi secara perlahan. Jadi ketika membeku itu tidak langsung membeku semuanya, tapi mengikuti penurunan suhu. Ketika penurunan suhu, kemudian terbentuklah mineral-mineral yang tertentu sesuai dengan suhunya. Nah, penurunan itu nanti akan membentuk mineral-mineral tertentu. Nah, kalau dari pembentukan mineral berdasarkan penurunan suhu itu oleh ahli yang namanya Bowen itu telah disusun membentuk suatu deret Bowen. Jadi pembentukan mineral berdasarkan penurunan suhu yang secara perlahan dari magma. Nah, inilah tabel atau deret Bowen yang sudah dibuat. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, di sini adalah magma dengan suhu yang sangat tinggi. Kalau lebih dari 1200 derajat Celcius itu masih dalam bentuk cairan. Ketika magma mendingin secara perlahan, ketika pada 1200 gitu ya, temperatur 1200 terbentuklah mineral yang kita sebut sebagai mineral olivin. Terus kemudian suhunya menurun terus, akhirnya nanti terbentuk mineral piroksin, amfibol, biotit, dan seterusnya. Demikian juga yang di sisi kanan ini akan terbentuk plagioklas, ya, plagioklas yang kaya akan kandungan Ca, dan ini kan di sini dengan suhu yang rendah itu kaya akan natriumnya. Jadi di sini di atas 1200 itu masih dalam bentuk cairan semua. Nah, ketika membeku terbentuklah olivin, mineral-mineral olivin itu terbentuk mineral olivin dan cairan silikatnya. Nah, mineral yang terbentuk belakangan itu kita sebut sebagai mineral yang kuarsa namanya. Nah, kelompok-kelompok mineral ini nanti yang warnanya hijau tua dan hijau ini kelompok mineral-mineral yang kita sebut nanti adalah mineral melving. Sedangkan yang abu-abu dan pink ini itu adalah mineral-mineral yang felsic. Nah, di dalam batuan itu dikenal juga ada mineral utama, mineral tambahan, dan mineral sekunder. Mineral utama itu adalah mineral-mineral yang harus ada di dalam batuan. Ya, salah satunya dengan mengikuti deret Bowen tadi, olivin, piroksin, amfibol, biotit.
plagioklas, terus kemudian muskovit, kemudian ortoklas, dan kuarsa. Jadi itulah yang ada di dalam batuan. Kemudian ada mineral tambahan. Jadi ada mineral-mineral yang menambah dalam batuan itu, tetapi kehadiran atau ketidakhadirannya itu tidak mempengaruhi nama. Nah, mineral sekunder ini mineral yang sudah terbentuk kemudian berubah menjadi mineral yang lain. Mineral utama tadi saya sampaikan, mineral utama penyusun kerak bumi itu adalah mineral bentuk batuan atau kita sebut sebagai rock forming mineral. Ini ada terutama golongan-golongan silikat. Nah, tadi saya sampaikan warna-warna yang ada di hijau tua dan hijau muda itu kita sebut sebagai mineral yang mafic gitu ya, atau yang berwarna gelap. Ya, berwarna gelap. Tapi tidak semua yang nanti mineral-mineral yang mafic itu berwarna gelap, ada juga yang warnanya hijau gitu ya. Nah, mengapa kok disebut mafic? Ya karena kaya akan magnesium dan besi, Mg dan Fe. Sedangkan yang berwarna abu-abu dan pink tadi di deret bone itu kita sebut sebagai mineral basic atau yang miskin unsur besi dan magnesium. Nah, di mineral basic ini kaya akan silika, alumina, kalium, dan natrium. Nah, tadi dari deret bone penurunan suhu semakin ke bawah, artinya silikanya semakin banyak, gitu ya, silikanya semakin banyak. Itulah yang menyebabkan batuan itu berwarna relatif lebih cerah. Nah, contoh beberapa mineral yang hitam atau mineral mafic yang sering dijumpai itu adalah olivin, piroksin, hornblende, dan biotit. Nah, sedangkan mineral-mineral yang warnanya putih atau terang itu adalah plagioklas, ortoklas, muskovit, kuarsa, dan glaucit. Nah, ya, di dalam batuan. Kemudian adalah mineral-mineral tambahan. Jadi mineral tambahan adalah mineral yang terbentuk oleh kristalisasi magma sama, terbentuk pada kristalisasi magma, tetapi jumlahnya biasanya kurang dari 5%. Kehadiran atau ketidakhadirannya itu tidak memberikan nama. Yang memberikan nama adalah mineral utama tadi. Ya, memberikan nama itu mineral utama. Misalnya kalau misalnya batuan tebu itu kaya akan olivin, semua kaya akan olivin, kita sebut sebagai batuannya adalah dunit, ya, dunit. Nanti ada olivin, piroksin, dan ukurannya kasar-kasar itu membentuk kelompok batuan yang kita sebut sebagai gabru. Kalau ukurannya halus kita sebut sebagai basalt. Nah, sedangkan kalau misalnya batuannya kaya akan silika, kemudian alumina, ortoklas, muskovit, nah itu nanti akan membentuk kelompok batuan yang berwarna terang. Nah, biasanya dia kita sebut sebagai granit. Ini mineral-mineral tambahannya ada di batuan beku, ada zirkon, ada spen, ada magnetik, ada ilmenit, ada hematit, apatit, pirit, rutil, korundum, dan garnet. Nah, masing-masing ini jumlahnya di dalam batuan itu kurang dari 5%, sangat kecil. Ya, mungkin hanya 1%. Tetapi kadang kita jumpai juga di batuan. Nah, mineral-mineral tambahan ini tidak memberikan nama, hanya sebagai tambahan di dalam batuan tersebut. Kemudian ada yang terakhir ini mineral sekunder, gitu ya. Mineral sekunder ada mineral yang terbentuk kemudian, artinya dari yang mineralnya sudah ada, terus kemudian mengalami ini proses pelapukan, terus kemudian ada penambahan sirkulasi air atau larutan dan proses metamorfose membentuk mineral yang baru. Ini pun juga tidak memberikan nama di dalam batuan. Hanya dari mineral-mineral utama tadi, olivin, piroksin, itu bisa terubah menjadi mineral yang lain. Ini contoh, jadi mineral yang sekunder, ini klorit. Ya, klorit ini biasanya juga karena proses pelapukan dari mineral yang sudah ada, yaitu biotit. Ya, biotit atau piroksin, itu nanti kalau mengalami pelapukan atau ada sirkulasi air atau larutan, itu akan berubah menjadi klorit. Klorit ini juga warnanya hijau. Nah, mineral ini biasanya itu terdapat di batuan sedimen dan juga batuan metamorf, terutama pada batuan metamorf. Karena proses tadi, proses metamorfose, jadi ada perubahan dari mineral utama menjadi mineral yang lain. Baik, itu terkait dengan mineral pembentuk
batuan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kuliah saya akhiri. Terima kasih.